Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 8? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, pada pertemuan BK kali ini di materi kedua, kita akan belajar tentang apa sih gaya belajar kalian selama ini. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu gaya belajar? Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Tujuannya adalah peserta didik dapat memahami gaya belajar. Nah, yang kedua, peserta didik dapat memahami modalitas belajar, ciri-ciri, strategi belajarnya. Saya yakin kalau kalian itu tidak asing dengan kata belajar. Setiap hari kalian belajar. Nah, apakah sih yang dimaksud dengan belajar itu? Nah, jadi belajar adalah satu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, belajar itu merupakan sebuah proses yang jadi awalnya itu kalian tidak tahu menjadi tahu, awalnya tidak bisa menjadi bisa, terus awalnya kalian tidak terampil menjadi terampil. Nah, itu yang dimaksud dengan belajar. Selanjutnya adalah ciri-ciri belajar. Yang pertama adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungannya. Lalu yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Nah, perubahan tersebut bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan dalam hal pemahaman, pengetahuan, perubahan sikap, tingkah laku, dan daya penerimaan. Nah, strategi itu sendiri adalah sebuah cara yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan sesuatu smart atau cerdik. Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dalam preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dalam situasi-situasi antar pribadi. Nah, ketika kamu sudah bisa mengenal gaya belajar kamu, yakni bagaimana kamu menyerap dan mengolah informasi, maka kamu akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kamu sendiri. Ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Yang kedua, gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi dia mendengarkan dari orang lain. Lalu yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang ia pelajari. Nah, orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Berikutnya adalah modalitas belajar dan ciri-cirinya. Lingkungan belajar memberi pengaruh besar pada keberhasilan belajarmu.
Karena itu, ciptakanlah suasana belajar yang nyaman, sehat, dan santai. Lingkungan yang nyaman bersifat subjektif karena terkait dengan modalitas belajar. Nah, jika kamu adalah seorang dengan modalitas visual atau pengingat-ingat visual seperti poster, akuarium, atau lukisan akan membuatmu memiliki sikap positif dalam belajar. Nah, ciri-ciri orang dengan modalitas visual yaitu dia rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, ketiga berencana dan pengatur jangka panjang yang baik, 4 teliti terhadap detail, 5 mementingkan penampilan, 6 pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, ketujuh lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, 8 mengingat dengan asosiasi visual, 9 biasanya tidak terganggu oleh keributan, 10 mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis dengan seringkali minta bantuan orang lain untuk mengulanginya. 11 membaca cepat dan tekun, 12 lebih suka membaca daripada dibacakan, 13 memerlukan pandangan hidup dan tujuan yang menyeluruh serta sikap waspada sebelum secara mental merasa pasti mengenai suatu masalah atau proyek. 14 mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat. 15 lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. 16 sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat seperti ya atau tidak. 17 lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. 18 lebih suka seni lukis daripada seni musik. Berikutnya adalah strategi belajar efektif dari gaya belajar visual. Yang pertama adalah belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, membuat coretan, simbol, dan tanda-tanda penting. Yang ketiga, gunakan video dan gambar-gambar berwarna. Keempat, membuat pengelompokan. Nah, yang kedua adalah gaya belajar auditori. Nah, auditori di sini banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Nah, ciri-ciri orang dengan modalitas auditori, yang pertama dia berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga, menggerakkan bibir mereka saat mengucapkan tulisan pada buku ketika membaca. Yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Keenam, merasa kesulitan untuk menulis, setiap hebat dan bercerita. Ketujuh, berbicara dengan irama yang berpola. 8, biasanya merupakan pembicara yang fasih. 9, lebih suka seni musik daripada seni lukis. 10, belajar mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Ke-11, suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Ke-12, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi, seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai dengan bentuk yang lain. Ke-13, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan sesuatu. 14, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Strategi belajar efektif dari gaya belajar auditori. Yang pertama adalah membaca dengan suara atau cerita. Yang kedua, menulis ulang apa yang dipelajari atau ringkasan. Ketiga, diskusi, berdebat, dan wawancara. Keempat, mendengar melalui kaset, seminar, dan lokakarya. Lalu selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang ia pelajari. Nah, lalu ciri-ciri dengan modalitas kinestetik ini, yang pertama berbicara dengan perlahan, yang kedua menanggapi perhatian fisik, ketiga menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, 4 berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, 5 selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak,
karena mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. 7. Belajar melalui manipulasi dan praktik. 8. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. 9. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Selanjutnya banyak menggunakan isyarat tubuh. Lalu yang terakhir, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Lalu strategi belajar efektif dari gaya belajar kinestetik. Yang pertama, melakukan praktek. Yang kedua, mengamati demo atau contoh konkret. Ketiga, drama permainan aktivitas lapangan. 4. Menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, dan puzzle. Yang kelima, menggunakan gerak dalam belajar. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, untuk evaluasi pada materi kali ini, Ibu akan memposting sebuah tugas untuk kalian. Nanti kalian segera mengerjakannya di Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.